Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang insya Allah keadaan dunia akan menjadi lebih baik. Aku Hafidz Fanoni bin Rifai bin Zainuddin bin Muhadi ingin menyampaikan kabar sedikit kurang nyaman. Saya ini beli Ambedon. Ini Ambedon. Satu gini 220. Ini obat ambien. Lumayan agak mengecil. Tapi belum sembuh saya. Bingung aku. Ceritanya ya. Kadang Fatoni nggak tahu ini obat sakti loh, ini obat sakti. Mandraguna. Ambedon. Ini kan bunga ungu, ini bunga daun ungu ini daun ungu. Ini cuma satu doang daun ungu. Padahal di Play Store, Play Store marketplace gitu. Sing pokoknya tempat jual beli. Wih, enak harganya murah, gur 70.000, paling 40.000, 50.000 ngono wis entuk. Sak botol iki piye perasaan. Iki dihapusi apa ora? Ibu aku gak paham. Aku bingung men. Kira-kira aku cik iso berusaha apa ora iki. Aku wis kembang kempis iki wis. Aku arep crita engko malah dadi ra penak, ya to. Donyane iki butuh bantuan. Keagamaan dunia ini kurang tenang, terlalu banyak ketar-ketir, tapi agak mendingan sebenarnya, nggak terlalu panas. Sebelumnya itu kalau nggak didoa-doakan itu panas. Bingung aku ini dunia delok kas penak-penak. Aku jamin penak-penak. Aku jamin. Fatono yo kakek miso rapik miso-miso. Ya. Ojo miso-miso pit. Allah gak seneng, ya lho, gak seneng miso-miso asui. Gak oleh. Asu, gak oleh. Gak oleh pit, gak oleh. Gak oleh. Ojo miso-miso, gak apik. Tekanan jiwa kowe nggo. Iya dong. Gak oleh musuh-musuh. Asu gak oleh. Asune gak oleh. Gak oleh pit, gak oleh. Saiki mung ngene bos besar. Kan kowe njaluk surga. Iki nek ra mikir ora banter, ya dong. Nek ra mikir ora banter. Saiki mu tanda-tanda kiamat wis enek lho, Bin. Aku mbok percaya apa ora. Siji kas jane. Kowe golek siji kas. Kata-kata sing membuat hati terenyuh. Engko lak wong-wong padha sedih. Enek menungso koyo ngene iki ya wong. Misu-misu kok karepe dhewe. Bu Haji Dul. Asu. Lah ngopo musuh-musuh? Pokoke musuh-musuh. Ra peneran karo wong-wong aku. Nesu-nesu. Ra karepku dhewe jane ngene iki. Aku yo musuh-musuh gor-gorne wong-wong yo ora berusaha. Delok apik tok ae. Wah, ketoke seru ya ngono ya. Bisa berusaha ngono lho, jos gandos. Sing dosane apa ya? Mikir dhewe. Aku yo mikir dhewe. Iso diusahane, ra iso diusahane yo wis. Kukur, ya. Penak zamanku, penak. Pokoknya kan wis tak kei gambaran. Dunia iki sakjane penak-penak wae, nek anggere wonge gelem penak. Lah nek wonge angel-angelan ngono iki yo apa kabeh
dadi angel. Angger wonge mempermudah segala urusan yo penak-penak. Jadi kan sesama manusia itu janganlah terlalu menyusahkan hidup orang lain. Kita itu hidup pengen penak itu. Kadang siapa yang menyusahkan itu akan disusahkan oleh Allah. Yo apit barang kuwi kadang yo menyusahkan orang. Ra penak aku yo ngomong. Tapi karepku bukan ngene iki to. Tak cerita sih ya. Iki enak tulisan sing iso gawane apit dadi sugih sak donya. Kowe percaya apa ora terserah. Nek tulisan ki mbok waca juga urung tentu kowe iso sugih dhewe sak donya. Go tulisane ngene iki. Tulisane iso mari ngono to penak to iso mari wes ngono iso mari wes iso mari ngono engko marane apik sugih dhewe sak donya iso mari ngono iso mari ngono lah kan rumah saku ya wong gak percaya apik iki wali Allah gak percaya delokan sok ben wong kaget, mesti kaget. Ya lho. Kaget dongane apit kabul. Ya lho. Hah? Doane anak itu dikabulkan oleh Allah. Jorjis. Aku jane reti wis dibocori ya lho. Lah kowe ora percaya karo aku ya wis, aku ya penak-penak wae ya lho. Saiki aku cerita oleh sing ngene ae. Ndek ben aku pernah cerita ning ngapusi iki sing bener. Ngene tak critani ya. Iki menungso kurang ajar. Ya. Wis dikek penak, kurang penak. Jarine apik. Lah ngopo jek ning donya kon sabar ora gelem. Lah kon piye mumpet sirahe wisan. Mesake. Iki wong iki kurang ajar, ya lho. Wis dikeki donya cek kurang trimo, ya lho. Basaku ngono kuwi, ya lho. Donya ki apa? Urip, ya lho. Donya ki apa? Urip. Donya ki apa? Urip. Wis dikeki kehidupan cek kurang trimo. Lah njaluk kehidupan sing kok piye? Aku lemes. Iya ning donya ki lemes, nangis, kesel. Donya kuwi ngono kuwi. Nek ra lemes kesel, nek ra kesel nangis. Donya. Lemes, kesel, nangis. Ya lho, penak jamanku, penak jaman. Ra enek ning donya ki. Kowe seneng terus kene. Karena dunia ini tempat ujian. Ujian ini prengat-prengut ngono kuwi enek. Ujian kok seneng lho ge enek jenenge ujian kok seneng. Ge enek. Gembira kuwi ketika kowe mendapat hasil dari ujian itu terbaik. Kowe seneng, otomatis gembira. Aku mendapatkan hasil yang memuaskan. Ngono lagi jos gandos. Berusaha keras mengerjakan ujian sebaik jawaban. Kalau mati masuk surga, derajat yang paling tinggi. Penak jamanku dong, penak jamanku. Urip ki mesti delok, ya. Ning urip sing sedelok ki arep dienggo apa? Kadang kita enggak tahu
karena kita bodoh, ya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, mesti kita akan pilih-pilih apa yang seharusnya kita lakukan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena kita bakal mati, nek mati kita harus bagaimana? Sebelum itu terjadi kita harus berpikir, ya kan? Berpikir supaya kita kalau mati hidupnya mendapat kebahagiaan, mendapat kenikmatan, keselamatan, senang selama-lamanya. Pena. Ya ngono kuwi posone. Kadang wong gak kepikiran hidup sesudah mati. Kadang dia berpikir bagaimana hidup bisa bahagia selamanya. Tidak pernah bicara aku nek mati bicarane gen hidup bahagia selamanya kekal abadi di sana. Gak enek wong cerita ngono kuwi gak enek. Yo mungkin enek cuman little sedikit sekali. Sedikit. Lah, Allah ki ngei gambaran, gitu. Gambaran ki mbok nggo apa ora terserah kowe, gitu. Aku wis berusaha belajar, tapi apalah daya. Kehidupan ini terbatas, men. Aku berusaha belajar, mempelajari amalan yang terbaik, sing tak ngerteni gur melunasi hutang seorang muslim. Minimal sekali dalam seumur hidup melunasi hutang orang muslim. Muslim ki apa? Oh, muslim ki berserah diri kepada Allah. Nek wong melakukan sholat, ibadah, zakat, puasa, haji, syahadat, ini yang pertama. Berarti dia muslim. Haji bagi yang mampu, ya kan. Kalau belum mampu ya berarti kan dia miskin, berarti nggak bisa haji. Karena ya kecuali ada hadiah dia bisa haji. Nah, jadi maksud saya begini saudara-saudaraku dirahmati Allah. Muslim itu sangat membutuhkan bantuan. Hidupnya kadang miskin. Kalau menurut Kafir Fadul bin Rifai bagaimana? Yang perlu dibantu itu orang muslim yang miskin, orang muslim yang yatim, anak yatim maksudnya. Orang ini ada perbedaan pendapat ini kalau yang ketiga ini. Orang yang ditawan itu kalau ini kebijakan pemerintah sebenarnya melunasi hutang-hutang. Tapi yang terpenting nomor 1 dan 2 yaitu orang miskin, muslim yang miskin, muslim yang anak yatim. 2 hal mungkin yang bisa dilakukan. Lah, ini amalan terbaik. Kalau amalan itu terbaik, maka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Pokoknya ada itu kan. Itu dalam hadis kan begini. Dzikir yang paling dicintai Allah adalah Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebaik-baik dzikir adalah la ilaha illallah. Ini nomor 3 kan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi bilang begitu kan. Lah, ini ada hadis lain. Sebaik-baik manusia, umatnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Iya kan? Amalan yang paling dicintai Allah ada 4. Membahagiakan seorang muslim. Kedua, menghilangkan kesukaran atau kesulitannya. Ketiga, melunasi hutangnya. Keempat, memberi makan ketika dia lapar. Nah, ini kalau misalkan
jadi apa namanya? Jadi itu berurutan seperti hanya dzikir yang 4 tadi. Ini kan jumlahnya 4, sama-sama 4 ya kan. Kalau nomor 3 itu melunasi hutang orang muslim. Muslim atau mukmin? Muslim ya kan. Berarti secara kaidah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah dia masuk neraka dahulu atau masuk surga langsung? Nah, terus ada hadis lagi kan gini. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharap wajah Allah, maka Allah haramkan dia masuk neraka. Itu ada hadis lagi. Jadi minimalnya orang melunasi hutang itu, ibaratnya saya melunasi hutangmu, saya mengharap wajah Allah, itu minimalnya. Kalau agak lebih, sebagaimana di surat Al-Insan ayat berapa itu, 8 atau berapa. Jadi kalimatnya cuma diganti gini. Saya melunasi hutangmu, tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Sesungguhnya aku ini, saya melunasi hutangmu, mengharap wajah Allah, tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Kami takut pada suatu hari ketika manusia orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maksudnya orang-orang kafir pada hari kiamat. Maksudnya itu. Nah, itu kalau kita gabung ke surat Al-Insan itu menurut saya amalan terbaik menurut versi saya. Dari hadis itu kayak gitu. Dari kesimpulan saya baca hadis itu, amalan terbaik itu ini, melunasi hutang itu sudah terbaik. Tapi maksudnya tadi kan kadang manusia itu niat tuh. Amal qabla niat. Beramal itu sebelum ini apa orang beramal itu sesuai dengan niatnya lah, itu loh maksudnya. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hasilnya untuk Allah dan Rasulnya kayak gitu. Kalau niatnya untuk wanita, maka dapatnya untuk wanita. Nah ini kan, kalau mengharap wajah Allah, lah itu kan nanti yang saya titik beratkan. Kalau mengucapkan la ilaha illallah mengharap wajah Allah, maka diharamkan masuk neraka. Nah itu kan bagus kan itu. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, tapi kan apakah dia diharamkan masuk neraka? Belum ada jaminan, kecuali dia mengucapkan la ilaha illallah mengharap wajah Allah. Ibaratnya gitu. Dan ini kan paling tidak itu diucapkan kayak gitu biar jelas. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi ini amalan terbaik kalau kita lakukan, ya kan, dilakukan. Insya Allah hasilnya juga terbaik. Kalau kita melakukan pekerjaan itu terbaik, ya kan. Kalau kita dapat, ya insya Allah dapatnya itu yang terbaik, dibanding gitu. Kalau kita bekerja mencari nafkah yang terbaik, hasilnya pasti ya terbaik, ya kan. Itu secara sebab akibat. Kita kerja mencari uang, hak rezeki misalkan, dengan cara yang terbaik, hasilnya pasti terbaik. Itu secara hukum mencari rezeki, sebab akibat maksudnya begitu. Nah kalau secara ibadah kalau kita lakukan dengan cara yang terbaik, ya kan, ini ada amalan terbaik kita lakukan. Kalau dibalas pasti dapatnya yang terbaik. Lah apa yang terbaik itu? Nah nanti kita lihat di episode selanjutnya, di Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Kita akan tengok apa yang Allah balas
Ketika dihisapkan, oh ini kamu begini, kamu begini, dapat ini. Lah itu kita baru sadar kalau perbuatan itu harus bertuju pada wajah Allah. Biar hasilnya memuaskan. Tidak ada balasan, maksudnya tidak ada suatu kebaikan yang harus dibalas. Orang yang maksudnya niatan maksudnya kebaikan yang mengharap wajah Allah. Ya kan? Nah, itu. Jadi itu lebih baik seperti itu. Kalau saya begitu, cuman saya nggak punya cukup uang atau belum punya uang untuk seperti itu, belum bisa. Kecuali Allah memberi saya rezeki yang cukup untuk saya bisa beramal yang terbaik. Itu. Ya saya kan nggak tahu harus butuh uang berapa untuk bisa melunasi utang orang muslim yang miskin atau orang muslim yang anak yatim. Ini saya nggak tahu. Kecuali Allah memberikan saya rezeki sehingga saya bisa berbuat yang terbaik. Harapannya kan ini kita hidup di dunia terbatas waktunya. Ini negeri amal, bukan negeri balasan. Kalau negeri balasan itu negeri akhirat. Kita di dunia ini untuk beramal yang terbaik, bukan ingin disebut orang yang beramal terbaik, tapi kita belajar beramal yang terbaik. Belajar, karena namanya orang belajar itu selalu memperhatikan apakah sudah benar ataukah sudah benar sesuai dengan ketentuan Allah. Jangan sampai kita itu berbuat kebaikan, kita ingin disebut-sebut atau kita pengen riya pamer, maka amalan itu bisa hangus, tidak ada bekasnya. Riya itu berbahaya. Menyebut-nyebut pemberian itu juga berbahaya. Itu yang harus dijauhi, dua hal itu. Yang ketiga, jangan memberikan yang buruk. Buruk itu apa? Hasil-hasil riba misalkan. Hasil-hasil tidak jelas. Itu kan gharar misalkan. Judi, haram, zatnya. Nah itu bisa jadi kembali kepada kita akan mendapatkan balasan yang buruk, dosa bahasanya gitu. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau kita memberikan yang baik, maka balasannya kan ya baik pada diri kita sendiri. Itu yang bisa Kak Fadun sampaikan. Kurang lebihnya Kak Fadun mohon maaf. Bila ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Terima kasih telah melihat video saya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.